Polaras Angesti Wiji. Kesenian pepucuk pendidikan. Nah, dalam kesempatan ini saya diberi kesempatan untuk menjalankan seminar ini senyaman mungkin, seindah mungkin, ya, sedalam mungkin kalau memungkinkan gitu. Karena namanya seminar biasanya dibatasi paling lama sampai jam 11, 2 jam biasanya gitu ya. Pembawa acara tadi jadi keren banget ya pembawa acaranya. Sudah melampaui narasumber. Ini mari kita mulai perbincangan, seminar maupun pendalaman kita terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh pahlawan kita Ki Hajar Dewantara bisa dapat terus-menerus menjadi bagian dari kehidupan kita dan kehidupan generasi di masa mendatang. Saya Mika Susanto, kebetulan saya bekerja di jurusan Tata Kelola Seni, Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, dan juga bekerja sebagai secara independen bekerja sebagai kurator seni rupa, karena kebetulan pada masa sebelum ini saya berjumpa langsung dengan keluarga Ki Hajar, dengan Ibu Widya dan adik ya, Pak Dewantara. Kebetulan saat itu keluarga ingin memberikan lukisan Basuki Abdullah berobjek potret Ki Hajar Dewantara untuk menjadi koleksi Museum Basuki Abdullah. Alhamdulillah ternyata harganya kok. Jadi sekarang karya Basuki Abdullah yang amat berharga itu, yang dilukis tahun 40-an, itu bisa ditonton dan dilihat terus-menerus di Museum Basuki Abdullah Jakarta. Tepuk tangan untuk keluarga Ki Hajar Dewantara. Karena nanti kalau lukisan itu jatuh di kolektor pribadi, kita juga tidak bisa melihatnya sampai kapanpun gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa mendapatkan kekayaan aset nasional itu bisa langsung ke Museum Milik Negara. Dan terima kasih dan selamat bahwa saya bisa melakukan ini tidak lepas dari tiru-tiru dari panitia Ki Hajar Dewantara, disingkat KHD. Kebetulan ada cucu, Bu Widya, dan semua rekan-rekan. Saya cukup bergetar terus terang ketika diminta untuk ini, dan biasanya saya sebetulnya sempatkan ziarah MGHD 45 DIY, jadi sebagai pahlawan kesempatan ini untuk menghargai Ki Hajar Dewantara juga. Dan yang sangat bahagia di sini saya ada tadi Mas Mika sama ada guru saya Mas Y.R. Lono Simatupang, yang dengan telaten dulu ngurusi kuliah saya, yang sudah hampir nggak saya urus dulu karena 2012 ayah saya meninggal. Karena tadi disebut-sebut Mas Mika teater, nanti saya dimarahi terus Mas Jaya Kastan ini rekan saya kalau dulu latihan wartawan. Baik, saya mencoba Mas di saya ambil salah satu event teater di Jogja. Kebetulan sudah saya teliti dan moga-moga selesai juga ini laporan. Setiap tahun minimal meneliti satu, Mas Mika. Jadi kebetulan saya teliti nilai-nilai pendidikan karakter dalam pertunjukan lakon Operasi Gagak di Jogja oleh Teater Muara pimpinan Mas Kocel Suroso. Ini juga karena
ada di kiri Mawajoro. Datang belum? Mawa Cipta. Mawa Cipta. Mawa Coro. Coro yang terkenal itu. Kue Coro. Nah, ini kenapa tadi korelasinya kebetulan ilmu saya ketika saya dulu tadi kembali lagi saya singgung-singgung karena itu puncak keilmuan yang sebetulnya sudah jenuh, dan katanya seni itu bisa bagus kalau sudah jenuh. Itu dulu guru saya RMA Harimawan mengatakan begitu, dan ternyata itu sampai keilmuan juga begitu. Saya sudah jenuh itu 5 tahun 6 bulan ngurusin S3, tapi ternyata berkat supporting yang luar biasa dari Mas Lono, ini saya bisa selesai. Nah, inilah yang menjadikan kalau di era Belanda kan teater, tonil, kemudian bergeser, pertunjukan itu bernama sandiwara atas apa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, sandi dan wara. Jadi sesuatu pelajaran yang disembunyikan. Nah, di karya ini, operasi gerilya gagah ini ternyata juga seperti itu. Nah, istilah sandiwara inilah yang kemudian menyebar di dalam konteks di Jogja terutama. Saya dengarkan kisah dari RMA Harimawan itu bahwa luar biasa, sehingga pada istilah periode berikutnya muncul istilah drama yang di tahun saya kuliah di Asdrafi 8 bulan masih dengan istilah drama. Dan ketika Rendra pulang dari, kebetulan WS Rendra juga dapat Dr. Honoris Causa sama dengan yang awal Ki Hajar Dewantara dalam ilmu kebudayaan, Mas Willy juga pada ilmu kebudayaan. Nah, itu istilah teater kemudian menjadi sangat nyata di Jogja. Tapi seiring dengan itu istilah sandiwara, drama, teater itu saling silih berganti di dalam keilmuan. Itu. Iya Mas, lanjut. Nah, ketika saya mendapatkan tugas ini, memang tadi saya bilang sungguh menggetarkan sekaligus istimewa. Kenapa? Karena dalam waktu cepat singkat harus menyajikan sesuatu yang bisa menambah atau meyakinkan bahwa kesenian itu melandasi pendidikan. Dan saya berangkat dari nanti data-data yang saya kejar. Cak Lis, terima kasih karena saya minta beliau untuk menyiapkan data-data itu. Nah, kesenian atau bisa disingkat atau diucapkan dengan kata seni. Kesenian itu memang berasal dari kata dasarnya seni. Kesenian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda. Perihal Snell masih 1 tahun katanya. 64 saya lahir, 65 beliau mendapat tugas guru di pelosok sama ayah saya. Nah, itu selalu ingat bahwa kalau setelah saya belajar, oh ini yang namanya long life education, itu harus belajar seumur hidup. Jadi bisa di formal, bisa juga non formal. Nah, ini kita lihat nanti. Nah, ketika seabad usia taman siswa dengan tokoh utamanya Ki Hajar Dewantara, atau saya singkat KHD, saya ngikuti di KOR itu, masihkah kesenian melandasi pendidikan? Ini penting sekali, sangat penting, dan itu yang menjadi unek-unek saya. Saya terlibat banyak, baik di masih dulu P3GK, sekarang P4 TKSB, itu menulis beberapa buku modul tentang seni, terutama saya seni teater, tapi dari berbagai sisi, baik tentang pengetahuannya, produksinya, dan kemudian di Puskur, Pusat Kurikulum Nasional, ada beberapa saya nulis dan juga menjadi reviewer. Rupanya sangat terasa sebagaimana tadi dikemukakan oleh Ki Sutikno, beliau keliling Indonesia, ilmunya dari taman siswa.
Nah, kenapa institut ini sudah keliling Indonesia juga, tapi di pusat kurikulum nasional itu pada periode setelah reformasi ini, buku-buku yang ditulis itu banyak yang katakanlah lepas. Jadi saya diminta untuk menulis itu nggak pernah ada kontrak, hanya dari seseorang yang menghubungi. Jadi ada semacam tidak, oh ini mau kita bicarakan adalah ini. Kalau kita berbicara tentang metode, pasti ada langkah kerja yang tersistem. Jadi kalau akan menyampaikan metode Sariswara, ya juga dengan tersistem, tidak langsung ler, tapi mboko sithik. Ya nanti kita akan melihat oleh mboko sithik tadi. Sariswara kalau dilihat dari arti katanya, si anak ketika nembang kacang goreng, misalnya kacang goreng disusul osreng wolak-walik dia sama temannya di balik di sebelahnya, atau ketika jamuran itu jamur gula setangkep, wah, lalu dia mencari teman yang pokoknya iso setangkep, berdua-dua gini. Kalau anaknya itu egois, aku mau karo kowe, nggak mau, akhirnya dia tidak punya teman. Nah, di sini pembentukan karakter untuk memperhalus, mendamaikan dan sebagainya. Sosial berkenaan dengan masyarakat seperti tadi, tidak memandang status sosial. DE putrane wong sing sugih atau sing larat itu saat belajar metode Sariswara menggunakan ini tidak ada pembedaan, semua sama. Inilah hebatnya, monggo Mas. Nah, mendidik anak berdasarkan pengelompokan usia, konsentrasi, karena kalau disambi gurunya malah mengerjakan tugas yang lain, wes ora iso ono sentuhan antar murid dan guru, tidak ada. Monggo. Nah ini ada sesuatu hal yang ingin saya ajak untuk kita elaborasi, kita perdalam lagi macam apa itu kira-kira. Ya, lanjut next. Nah saya merujuk pada yang saya peroleh dari teman-teman saya dari UNY, dari Pak Hajar dan juga Pak Suminto Sayuti gitu ya, yang membicarakan bagaimana mengintegrasikan seni di dalam pendidikan, antara lain yang ditulis oleh Marie Goldberg. Tapi ini yang penting adalah seperti ini, ada 3 metode kan sebetulnya pengintegrasian itu. Yang pertama yang disebut sebagai belajar dengan seni, learning with art, kemudian belajar melalui seni, dan yang satunya belajar tentang seni gitu. Itu ada 3 hal yang berbeda. Kalau yang pertama itu kita belajar matematika dengan seni gitu, cici loro telu gitu, dengan nyanyi, tapi kita belajar matematika sebetulnya ya. Jadi itu dengan bisa kita lakukan seperti itu ya. Atau kemudian yang kedua, learning through, belajar melalui, itu terutama pada aspek bagaimana mengekspresikan pengetahuan ya. Jadi diekspresikan melalui aktivitas-aktivitas seni gitu ya. Jadi kalau di sana mengatakan bagaimana orang mengekspresikan pemahamannya tentang sesuatu melalui bentuk-bentuk kesenian. Apakah itu ya, bisa gambar, ya bisa tari, ya bisa tembang, ya bisa macam-macam kan ya. Kemudian yang ketiga, barulah kalau itu kemudian dilakukan, mungkin kita akan, anak-anak juga tergerak untuk mengetahui atau jadi ada bayangan-bayangan. Itu sesuatu yang penting, dan itu bagian yang perlu juga bagi perkembangan diri kita sendiri ya. Dan juga itu memberi motivasi untuk maju karena bisa begini, bisa itu. Kemudian seni itu juga bermanfaat untuk menanamkan sense, rasa untuk ya tadi
kolaborasi kerjasama. Ya, tadi sudah gotong royong tadi ya. Next, Mas. Satu. Apapun yang kita latihkan dengan senang dan kita menjadi sesuatu yang indah. Kuncinya nanti ada yang namanya Mbak Indah kesini, enggak ada. Karena saya selalu akan